bara, dan seterusnya. Saya kira itu yang sangat penting untuk kita sampaikan semua. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia, jadi kita harus kompak, karena ini penting. Bahwa di sana sini ada yang kurang, ya kita perbaikin rame-rame, tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Dan tadi Presiden saya kira sangat jelas memberikan arahannya, kami laporkan juga semua, tadi yang negatif, surplus daripada semua, dan solusi. Kita juga harus bicara solusi, tidak hanya bicara masalah, identified masalah, tapi kita juga harus datang dengan solusi. Saya kira dari segi makroekonomi mungkin Pak Dede mau nambahin. Tadi kami juga membahas Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang, dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah, dan apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Saya kira Pak Firman mau bicara lebih detail mengenai ini. Kami dari Dewan Ekonomi Nasional memang menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan situasi ekonomi sekarang. Mungkin yang pertama yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, ya, bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1994. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1994. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dede sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak kepada kenaikan biaya produksi dan distribusi.